Oke, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Seperti biasa, apapun itu terserah ya. Yang penting selamat datang di channel Bukan Saintis. Nah, kali ini kita mau bahas tentang fisika, tapi yang ya gak tahu ya ini bisa masuknya itu tergolong rumit atau gampang banget gitu. Ya intinya kita mau bahas soal kalor ya. Ya kita mulai dari ini aja ya, dari panci ini. Nah, kalau bentar, agak lupa gambar panci gimana ya? Eh, mm-mm. Ya kayak kayak gini ya kalau nggak salah ya. Nah, bayangin lagi masak air nih di panci ya, ini kompor. Nah, lagi masak air. Em, ini kan tentang kalor ya, tentang kalor. Nah, apa yang terjadi sih dengan air yang kita masak atau kita panaskan? Apakah ketika kita menyalakan api, maka si air itu langsung menguap begitu saja? Atau enggak? Nah, ya tentu kita udah tahu ya enggak tiba-tiba menguap. Kita perlu nunggu waktu hingga air itu menguap. Nah, kalau dalam fisika itu mungkin pernah lihat grafik yang kayak gini nih. Jadi ini temperatur. Ya, kalau air itu biasanya menguap atau mendidih itu di 100 derajat kan. Ya 100 derajat Celcius dan kalau kita lihat mungkin pernah lihat grafik yang kayak gini ya. Nah, jadi si air ini ketika dipanaskan maka akan ada ini kenaikan temperatur. Jadi suhu airnya itu akan meningkat makin makin tinggi gitu ya. Nah, hingga di 100 derajat apa yang terjadi? Nah, ini tolong perhatikan baik-baik karena di sini poin pentingnya. Ini nggak langsung naik terus suhunya dan jadi berubah fasenya enggak kan. Tapi di sini ada kayak apa ya? Nih, eh diam dulu gitu. Kayak datar dulu di 100 derajat itu hingga suatu saat naik lagi ya. Nah, kalau di fisika tuh mungkin ini kalau nggak salah ya, silahkan cek lagi. Yang seingat aku MC delta T rumus ketika kenaikan air ini rumus kalornya. Sedangkan di sini itu Q-nya itu M kali apa ya, U gitu kalau nggak salah. Jadi udah ada perubahan rumus. Nah, tapi yang poin pentingnya sih bukan rumus ininya, melainkan ketika eh, air dipanaskan, temperatur air naik gitu, temperatur meningkat hingga di titik didihnya, ya temperaturnya tuh nggak meningkat dulu, ya hingga suatu posisi atau titik tertentu akhirnya meningkat lagi dan terjadi perubahan jadi uap. Nah, di sini ada pelajaran yang menurut bukan saintis berharga gitu ya. Ini ibarat ketika kita sedang berusaha atau berjuang ya, memperjuangkan sesuatu seperti ingin membuat perubahan di diri kita gitu ya. Entah itu ingin jadi lebih pintar atau lebih sehat ya atau lebih percaya diri atau apapun itu, biasanya ya ada proses seperti ini nih, ya seperti air ini. Nah, sebagai contoh nih, aku mau ngubah salah satu sifatku yang pemalu jadi lebih berani lah, berani ngobrol sama orang. Awalnya kan aku pemalu ya, taruhlah di nol ini. Nah, lalu aku mencoba memberanikan diri ya, melatih. Mungkin awalnya nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi lama-kelamaan ya akan ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit gitu. Nah, tapi ada yang menarik, apa yang terjadi di sini nih, ya di sini. Terkadang ya bisa jadi ada suatu saat kita ngerasa kayaknya sih aku memang nggak bisa jadi orang yang percaya diri berinteraksi dengan orang lain, ya. Dan di titik ini uh, kenapa berpikiran seperti itu? Sebab sudah nggak ada peningkatan lagi, nggak ada perkembangan lagi gitu. Sebelum-sebelumnya ada perkembangan, ada perubahan, ya.
ngerasa jadi lebih berani, lebih percaya diri. Tapi ada suatu titik tertentu, kayak nggak ada perubahan lagi. Ya udah stagnan. Terus mungkin kita jadi berpikir, oh mungkin nggak bisa. Ya aku memang nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau kita pelajari dari konsep ini, konsep air yang mendidih ini, bisa jadi sebenarnya itu lagi ada di fase ini. Jadi kita seharusnya bersabar dulu ya, bersabar terus lakukan hingga akhirnya kita benar-benar berubah. Ya, berubah masuk ke fase yang ini. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya, sama hal lainnya juga ya, atau kayak kita mau pengen jadi lebih, lebih pinter gitu ya, memahami suatu pelajaran. Itu kita mungkin awalnya ketika coba belajar, kayak ya, mungkin ada perubahan tapi dikit lah perubahannya. Oke, ngerasa ngaruh, jadi lebih pintar. Tapi ada suatu fase, suatu tahap, kita ngerasa kayak, "Kok gini terus ya? Kok nggak bisa ditingkatin lagi ya?" Padahal bisa jadi itu adalah titik, titik uapnya mungkin ya. Titik uapnya di mana ya kalau kita bisa ngelewatin fase itu, maka kita berubah. Nah, bisa jadi ya, mungkin banyak orang yang ngalamin kayak gini nih, bentar, mana kursornya? Oh ini. Nah, jadi dia udah coba untuk berubah, makin lama makin baik, tapi di sini, di tahap ini kayak udah ngerasa nggak ada perubahan, akhirnya turun lagi gitu. Ya jadi kembali ke posisi awal, posisi semula. Padahal harusnya tetap lakukan hingga dia benar-benar bisa berubah gitu. Jadi di sini poin pentingnya ya, menyadari adanya fase ini nih. Ya di mana fase ini tuh ya nggak ada perubahan, kalau di air ini suhunya tuh tetap nggak berubah-ubah gitu. Nggak nambah lagi seperti sebelumnya. Nah sama, kalau kita ngalamin suatu fase di mana usaha kita kayak udah nggak ada ngaruhnya lagi, nggak ada efeknya lagi gitu ya. Nah, jangan-jangan itu ada di fase ini, yang mana kalau kita terus lakukan itu, ya nanti akan mencapai fase ini, mencapai fase perubahan. Nah, itu aja yang mau aku share kali ini ya. Dan ya seperti biasa, semoga nggak ada manfaatnya. Dan ya jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Oke, ya biar penasaran video video selanjutnya ngebahas apa. Terima kasih.